Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelompok 5. Nah, baiklah, di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang desil, persentil, simpangan rata-rata, variansi dan simpangan baku atau data kelompok. Nah, baiklah, di sini saya Rizky Ramadan akan menjelaskan tentang desil. Nah, perlu kita ketahui apa itu desil. Nah, desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyak. Dan juga desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar. Nah, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi, di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Nah, kegunaan desil adalah untuk golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kemudian, menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Nah, baiklah, di sini saya akan memberi contoh persoalan atau untuk menjawab soal yang saya jawab. Sekian. Baiklah, di sini saya akan memberi contohnya. Nah, baiklah, di sini saya akan memberi suatu contoh tentang desil. Pertanyaannya gini. Untuk nilai 44 sampai 48, 49 sampai 53, 54 sampai 58, 59 sampai 63, 64 sampai 68, 69 sampai 73. Nah, untuk frekuensi di sini ada 10, 3, 2, 8, 12, 5. Nah, coba kita hitung ini. 10 tambah 3, 13, 2 tambah 5. 13 tambah 2, 15. Tambah 8, 23, tambah 12, 35, tambah 5, 40. Nah, ini untuk total jumlah frekuensinya 40. Coba kita ulang di sini FK-nya 10 tambah 3 13 tambah 2 15 tambah 8 23 tambah 12 35 tambah 5 40. Nah, sama 40. Nah, pertanyaannya, tentukan D8 dari data kelompok. Nah, untuk rumusnya I per 10 tik N. Nah, hasilnya dari 8 itu rumusnya kan pertanyaan kan di 8 nih, D8 8 per 10 sama dengan titik 40. Ini kan data ini kan 40 nih, 40 sama dengan 32. Nah, di bawahnya lagi nih D8 sama dengan D nya 8 itu sama dengan 32. Nah, LD 8 sama dengan 863,5. Nah, terus FK sama dengan 23. Nah, selanjutnya FI sama dengan 12. Untuk N sama dengan 40. C sama dengan 5. Nah, terus D8 sama dengan untuk rumus ini L D8 ditambah dalam kurung I per 10 terus N dikurang FK per FI dalam kurung sama dengan C. Nah, selanjutnya bawahnya 63 di 5 ditambah dalam kurung 8 per 10 di 40 dikurang 23 per 12 dalam kurung 5. Selanjutnya 63 lagi, 63,5 ditambah
ditambah 32, dalam kurung 32, dalam kurung 32 kurang 23 per 12 tutup kurung, koma 5. Selanjutnya bawahnya lagi 63,5 ditambah dalam kurung 9 per 12 dalam kurung 5. Nah, selanjutnya bawahnya lagi 63,5 ditambah 45 per 12 dalam kurung ya. Nah, untuk selanjutnya lagi 63,5 ditambah, nah terus 3,75. Nah, untuk hasilnya ini 63,5 ditambah 3,75, untuk hasilnya 67,25. Nah, hasilnya dari D8 nih 67,25. Nah, sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musahri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang persentil data kelompok. Jadi, persentil data kelompok ini adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 nilai dari persentil tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke rumusnya seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke persentil data kelompok. Kita itu harus hitung dulu frekuensinya. 4 ini ditambah 8, 12. Dan 12 ditambah 10, 22. 22 ditambah 15, 37. Dan 37 ditambah 3 menjadi 40. Jadi N-nya ini 40. Terus yang selanjutnya FK kurang. Kita terus harus hitung dulu. Jadi 4 ini dipindah ke sini. 4 ini ditambah 8, 12. Dan 12 ditambah 10, 22. 22 ditambah 15, 37. Dan 37 ditambah 3, 40. Untuk rumus persentilnya, P I sama dengan LP 40, buka kurung, I per 100 kali N kurang FK, berarti per FE, tutup kurung kali C. Jadi ini I per 100, N nya ini yang ini 40, kita pindah ke sini, jadi 40 per 100. Jadi 40 dibagi 100 menjadi 0,4 dikali 40 sama dengan hasilnya 16. Nah, 16 ini kita cari di sini. Karena di sini tidak ada yang 16, maka kita cari yang berdekatan dengannya. Jadi di sini yang berdekatan dengan 16 di urutan yang ini kita tandai dulu. Yang ini. Atau cari angka yang di atasnya 16. Jadi yang ini 22 ini yang berada di atas angka 16 yang ini. Oke, kita sekarang mencari LP-nya. LP-nya yang mana? Yang ini LP-nya. Yang 60 dikurang 0,5. Jadi kita tandai dulu.
persentil 40 P60 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu 59,5. Oke, kita tulis dulu FK-nya. FK-nya yang mana? Yang ini, yang 12. Kita tulis dulu 12. Terus FI-nya yang ini, yang 10. Terus kita C. Yang C yang mana? Yang ini, yang C. Hitung dari 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 5. Berarti C-nya ada 5. Terus yang N. Yang N tetap sama ya, yang ini yang 40. N, berarti N-nya 40. Baik, selanjutnya ialah persentil 40 sampai dengan LP 40 tambah buka kurung 40 per 100 dikali 40 dikurang 12 per 10 dikali 5. Dan selanjutnya ialah yang 59,5 ini tambah buka kurung 40 per 100 dikali 40 dikurang 12 per 10 kali 5. Baik, selanjutnya 59,5 ditambah buka kurung 16 dikurang 12 sama dengan 4. 4 dibagi 10 menjadi 0,4. 0,4 ini dikali dengan 5 jadi hasilnya 2. 59,5 ditambah buka kurung 4 per 10 tutup kurung kali 5 sama dengan 59,5 tambah 2 jadi hasilnya 61,5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Astia dari kelompok 5 akan membahas materi tentang simpangan rata-rata data kelompok. Nah, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut dari data-datanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Nah, kegunaan dari simpangan rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai dari data-data menyimpang dari data-datanya. Nah, berikut ada soal simpangan rata-rata yang mempermudah kita dalam memahami bagaimana simpangan rata-rata itu. Nah, perhatikan data di bawah ini. Kelas intervalnya yang pertama ada 30-34 yang memiliki frekuensi 5. Kelas kedua ada 35-39 memiliki frekuensi 7. Kelas ketiga ada 40-44 yang memiliki frekuensi 4. Kelas keempat ada 45-49 yang memiliki frekuensi 3. Dan kelas terakhir 50-54 yang memiliki frekuensi 1. Untuk mempermudah kita dalam pengerjaan mencari simpangan rata-rata, maka terlebih dahulu kita buat tabel seperti ini. Ada 7, kolomnya ada 7. Mencari titik tengah. Bagaimana mencari titik tengah? Bisa dengan cara kita menjumlahkan nilai 30 ditambah 34 lalu dibagi 2, atau bisa langsung menghitung 30, 31, 32, 33, 34. Maka nilai tengah dari 30 ini ada 32. Kita tulis di sini.
Selanjutnya mencari fx. Bagaimana mencari fx? Caranya nilai frekuensi dikali titik tengah 5 dikali 32, maka hasilnya adalah 160. Begitu selanjutnya 7 dikali 37, 4 dikali 42, 3 dikali 47, 1 dikali 52. Hasil fx ini kita jumlahkan. 160 ditambah 5, 259 ditambah 168 ditambah 141 ditambah 52. Kita jumlahkan jadi hasilnya 780. Nah, nilai frekuensi tadi ini nilainya adalah 20. Kita tulis juga. Selanjutnya mencari X bar atau rata-ratanya. Caranya kita buat di sini. Nah, nilai ini tadi sudah kita ketahui adanya adalah 780 dibagi 20, hasilnya 39. Nah, jadi X barnya itu ada 39. Kita tulis di sini 39. Tulis semua. Selanjutnya mencari nilai ini. Bagaimana mencari nilai ini? Caranya XI dikurang X bar. 32 dikurang 39, hasilnya 7. Sebenarnya minus 7 kan. Nah, karena ini mutlak maka nilainya harus positif. Jadi 37 dikurang 39 tetap 2. Begitu selanjutnya. Terakhir mencari nilai ini. Bagaimana? Caranya kita kalikan nilai frekuensi dikali nilai ini. 5 dikali 7 sama dengan 35. Begitu seterusnya sampai habis. Jangan lupa nilai ini kita tambahkan. 35 ditambah 14, 12 tambah 24 ditambah 13 sama dengan hasilnya 98. Nah, jika tabel ini sudah penuh, maka langkah selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata SR sama dengan sigma F mutlak XI dikurang X bar mutlak dibagi N sama dengan XI nya ini tadi ada 98, N nya jumlah data ada 20, maka 98 dibagi 20 sama dengan 4,9, maka simpangan rata-rata dari data kelompok ini adalah 4,9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dari kelas KPI 5A, akan menjelaskan varians dan akan memberikan contoh soal. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soal dari varians, kita harus mengetahui apa itu varians. Varians atau ragam adalah perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Nah, varian itu sendiri terdapat dua konsep yang harus kita ketahui. Konsep yang pertama, jika N lebih dari 30, maka rumus yang digunakan adalah S pangkat 2 sama dengan jumlah F di dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N. Sedangkan jika N kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka rumus yang digunakan adalah S pangkat 2 sama dengan jumlah F dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2
per N dikurang 1. Jadi yang membedakan antara dua konsep ini adalah letak dari jumlah data yang diketahui. Jika data yang diketahui kurang dari 30, maka harus dikurangi 1. Nah, jadi kita langsung ke contoh soal. Sini ada tabel dengan jumlah kelas 6 kelas. Nah, kelas yang pertama 49 sampai 53 dengan frekuensi 4, 54 sampai 58 frekuensinya 8, 59 sampai 63 frekuensinya 6, 64 sampai 68 frekuensinya 5, 69 sampai 73 frekuensinya 4, 74 sampai 78 frekuensinya 3. Jadi jumlah dari keseluruhan frekuensi adalah 30. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari nilai tengah. Nilai tengah, cara untuk mencari nilai tengah adalah 49 ditambah 53 dibagi 2 hasilnya 51. 54 ditambah 58 dibagi 2 hasilnya 56. 59 ditambah 63 dibagi 2 hasilnya 61. 64 ditambah 68 dibagi 2 hasilnya 66. 69 ditambah 73 dibagi 2 hasilnya 71. 74 ditambah 78 dibagi 2 hasilnya 76. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tengah dari kelas masing-masing kelas, langkah selanjutnya adalah mencari nilai FI dikali XI. Caranya frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 4 kali 51 204, 8 dikali 56 448, 6 dikali 61 366, 5 dikali 66 330, 4 dikali 71 284, 3 dikali 76 hasilnya 228. Jika kita kalkulatorkan, kita hitung, kita jumlahkan semuanya, maka mendapatkan hasil 1860. Langkah selanjutnya untuk ke tabel selanjutnya XI dikurang X bar. Nah, untuk mencari X bar kita harus mengikuti rumus. Nah, rumus untuk mencari X bar adalah jumlah FI dikali XI per jumlah frekuensi. Jadi tadi kita sudah mendapatkan hasil dari FI kali XI 1860. FI nya berapa? FI nya 30. Jadi 1860 dibagi 30 sama dengan 62. Nah, tadi ini rumusnya XI dikurang X bar. Jadi 51 dikurang 62 hasilnya negatif 11. 56 dikurang 62 hasilnya negatif 6. 61 dikurang 62 negatif 1. 66 dikurang 62 hasilnya 4. 71 dikurang 62 hasilnya 9. Dan yang terakhir 76 dikurang 62 hasilnya 14. Nah, yang kedua, XI dikurang X bar kuadrat. Jadi negatif 11 dikuadratkan. Negatif 11 kuadrat hasilnya 121. Negatif 6 pangkat 2 hasilnya 36. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. 4 dikali 4 hasilnya 16. 9 dikali 9 hasilnya 81. 14 dikali 14 hasilnya 196. Nah, yang terakhir FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Caranya tadi kolom XI dikurang X bar pangkat 2 dikali dengan jumlah frekuensi kelas. Jadi 4
dikali 121 hasilnya 484. 8 dikali 36 hasilnya 288. 6 dikali 1 hasilnya 6. 5 dikali 16 hasilnya 80. 4 dikali 81 hasilnya 300. 24. 3 dikali 196 hasilnya 588. Jika kita totalkan semua, maka hasilnya 1776. Kita kembali ke rumus ragam. Karena jumlah frekuensinya 30, maka kita kembali ke rumus yang konsep yang kedua. Konsep yang kedua, jika N kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka rumusnya S pangkat 2 sama dengan jumlah F dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Jadi 30 harus dikurang 1. Fxi dikurang X bar kuadrat tadi hasilnya berapa? 1770. N dikurang 1, 30 dikurang 1 hasilnya 29. Maka hasil dari ragam tabel di atas 61,03. Nah, itulah tadi cara menyelesaikan ragam dari data kelompok. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aziza Aprilia. Saya dari KPI 5A dan saya di sini sebagai kelompok 5 materi terakhir, yaitu materi simpangan baku pada data kelompok. Nah, sebenarnya kan kita udah bahas tentang varians. Nah, sebenarnya varians itu adalah akar kuadrat dari varians. Nah, hasil dari varians kita akar kuadratnya lagi. Cuman ada satu kolom pada tabel simpangan baku itu tidak ada pada tabel varians. Nah, sini saya ada contoh soal. Nah, langsung saja kita akan jelaskan bagaimana cara mencari simpangan baku, bagaimana cara penyelesaiannya, dan semoga bermanfaat. Baik, ini adalah contoh soal dari simpangan baku. Dapat diketahui kelas dan frekuensi. Perhatikan data berikut, tentukan simpangan bakunya. Nah, ini simpangan baku kita akan kerjakan seperti ini. Di soal hanya disediakan kelas dan frekuensi. Nah, cara mencari simpangan baku, kita harus membuat tabel berisikan kelas, frekuensi, X ini nilai tengah, Fx frekuensi dikali dengan nilai tengah, kemudian X dikurangi dengan nilai rata-rata atau X bar, kemudian frekuensi dikalikan dengan X dikurangi X bar atau X nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Begitu pula dengan ini, nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dipangkatkan 2, dan terakhir untuk mencari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dipangkatkan 2. Nah, ini untuk mencari atau mengisi tabel dari simpangan baku. Nah, sudah diketahui kelas dan frekuensinya. Jumlah kita sediakan di sini di pojok kiri tabel, pojok kiri bawah. 20 ini adalah N, jumlah dari frekuensi. Nah, kemudian nilai tengah. Kita cari cara mencari nilai tengah, yaitu 63 hingga 67 itu dijabarkan dan dicari nilai tengahnya. Itu hasilnya 65. Begitu pula sampai ke bawah, 63, 64, 65, 66, 67. Karena intervalnya 5, jadi nilai tengahnya yaitu lebih gampang, yaitu 65. Ketika sudah mendapatkan semua nilai tengah, maka dikalikan dengan frekuensi yang ada.
Nah, hasil frekuensi dan nilai tengah yang dikalikan itu seperti ini. 2 dikali 65 hasilnya 130 hingga ke bawah. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 1540. Untuk melanjutkan pada tabel yang ke sebelahnya, yaitu X nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata, maka kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Rumus dari nilai rata-rata itu sigma frekuensi dikali dengan nilai tengah, kemudian dibagi dengan sigma frekuensi. Maksudnya yaitu jumlah nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah nilai frekuensi. Nah, sudah kita ketahui 1540 jumlah fx-nya dan f-nya jumlahnya yaitu 20. Kita bagi hasilnya yaitu 77. Ya, ini adalah dia nilai dari x bar atau rata-rata. Nilai rata-rata. Nah, sudah diketahui 77 nilai rata-rata, maka 65 dikurangi dengan 77 hasilnya 12. Negatif 12 sebenarnya. Cuman kalau untuk di simpangan baku langsung saja tulis 12. 70 dikurangi 77, 7. Begitupun sampai seterusnya. 90 dikurangi 77 hasilnya 13. Setelah itu, frekuensi kita kalikan dengan nilai yang ini. Frekuensinya 2 dikalikan dengan 12 hasilnya 24. Hingga 1 dikalikan 13 hasilnya 13 dan dijumlahkan hasilnya 114. Kemudian loncat kepada nilai untuk mencari nilai x min x bar pangkatkan 2. X min x barnya sudah dapat, tinggal kita pangkatkan 2. Langsung saja. Dan terakhir ini berfungsi untuk mencari nilai terakhir di sini pada tabel kolom terakhir. Frekuensi dikalikan dengan nilai x min x bar pangkat 2. Tinggal kita tarik frekuensinya. 2 dikali dengan 144 hasilnya 288. Hingga ke bawah 1 dikalikan 169 hasilnya 169. Dan ini jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya 920, kita masuk kepada rumus dari simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu ada 2. Ada yang sampel kecil, ada juga yang sampel besar. Kalau yang kecil di sini yaitu dia n-nya kurang dari atau sama dengan 30. Kalau besar di sini n-nya lebih besar dari 30. Sedangkan di soal kita ini n-nya yaitu 20. Jadi kita menggunakan rumus sampel kecil yaitu simpangan baku di sini ditandai dengan S. Akar dari sigma f x min x bar pangkat 2 dibagi dengan sigma f dikurang 1, karena n-nya kurang dari atau sama dengan dari 30. Nah, sudah kita ketahui tadi untuk nilai sigma f dikalikan dengan x min x bar pangkat 2, sigmanya atau jumlahnya yaitu 920 dibagi dengan 20 dikurang 1 yaitu 920 dibagi dengan 19. Hasilnya yaitu 48,42 hasilnya. Nah, 48,42 hasilnya ini sangat panjang komanya, kita mengambil hanya 2 angka saja di belakang koma. Akar dari 48,42 yaitu 6,95. Nah, ini dia hasilnya. Jika n-nya lebih dari 30, kita tidak harus mengurangkan 1 lagi. Langsung saja rumus ini tanpa dikurangi 1.
Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.